peruan dalam kehidupannya. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena dalam kitab dari Hada wal Islam, bahkan di dalam Al-Quran, dalam hadis juga, semua harta itu Allah tak memandang harta, tapi yang Allah pandang adalah takwa. Jadi paling rendah harta. Dengan harta bisa memuluskan jalan yang menuju surga. Dengan harta juga bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Bagaimana harta itu dikelola, bagaimana harta itu dipakai. Maka kata Rasulullah SAW, yus'alun nas an arba. Jadi nanti ketika kita sudah wafat ini Bapak Ibu sekalian, wal baiwan, semua akan ditanya. Salah satunya dari 4 hal yang ditanya adalah tentang an-malihi, tentang harta. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana hartanya dia dapatkan, wa fima anfaqa, dan dibelanjakan kemana hartanya. Atau para ulama juga jumhur mayoritas mengatakan wa fima anfaqa, dan dia kemanakan dan dia infakkan kemana hartanya. Itulah salah satu nanti 4 hal yang akan ditanya oleh malaikat, dimintai pertanggungjawaban tentang harta kita. Maka kalau harta ini tak usah kalah dikejar Bapak Ibu sekalian, ya kan? Itu rezeki sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Bahkan binatang melata sekalipun, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Bahwasanya rezeki binatang melata sekalipun. Selamat datang Pak Ketua PKM Hukum kita, Masya Allah, sehat-sehat selalu, amin amin rabbal alamin. Binatang melata sekalipun dia akan mendapatkan harta yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah kisah ini Bapak Ibu sekalian tentang harta. Jadi pada masa Khalifah di Mesir itu ada saudagar kayanya wah kebangetan. Saking kayanya bertasbih kaya, ya. Kalau kita masih kaya, dia kaya, panjang mulutnya gitu. Saking kayanya. Nah, kalau istilah kata di Sumatera Utara ini, siapa yang menurut ibu lah yang paling kaya siapa? Yang tahu kita lihat dengan mata kepala kita. Siapa kira-kira? Haji Hanif lah ya, keluarga Haji Hanif. Bangun masjid, buat program pembersihan masjid, kaya. Nah, di Indonesia yang kaya ada Khairul Tanjung, ya kan? 10 orang terkaya di Indonesia. Nah, itu orang kaya. Jadi ini orang kaya waktu itu di Mesir pada masa Khalifah. Jadi singkat cerita, karena kayanya dia bingung hartanya ini mau diapakan. Tapi memang dia sedekah, tapi banyak, nggak habis harta. Ya semakin disedekahkan datang lagi, semakin disedekahkan datang lagi, ya kan? Jadi dipanggil lah bininya, istrinya, adindaku yang tersayang, datang. Iya bang Dai, kok so sweet kali ya bang, kan? Kenapa ini sini dulu? Ini kayaknya abang gak lama lagi hidup. Oh, kenapa gitu bang? Tanda-tandanya udah ada, kata abang itu, kata suami. Jadi kalau nanti abang mati, mau gak ada yang nemanin abang 40 hari 40 malam di alam kubur, kata. Apa kata istri? Abang ini kok mati ngajak-ngajak, kata. Jadi bisa juga dites nanti Pak sama istri kita. Pulang nanti ke rumah ambil istri, tesnya kan kan istilahnya hidup semati, hidup sedih apa? Hidup semati, ya kan? Tapi ketika tadi diajak mau nemani, tak mau. Ibu juga kalau ditanya mau nggak kira-kira? Kan? Berarti tak ada yang mau itu, istri nggak mau, kan? Kemudian kecewa dia. Padahal tidur sama, bareng sama, sholat sama,
pergi kemana-mana sama, ya kan, sudah berpuluh-puluh tahun. Itu kan basa-basi, tapi kenyataannya pun basa-basi, istrinya pun tak mau. Kemudian dipanggil anak-anak, ayah, iya ayah, ini ayah bakalan gak lama lagi nih. Kenapa gitu ayah? Alah, kalian senang, kalian gak enggak lah ya. Oke, katanya. Kalau nanti ayah mati, ayah kan butuh teman. Kalian teman ayah di dunia ini, kemana-mana sama anak ayah semua. Jadi kalau ayah mati, mau gak kira-kira kalian menemani ayah? Kamu usah lama-lama lah, 40 hari, 40 malam di alam kubur. Apa kata jawaban anak-anaknya, Bu? Sama. Ayah ini kok mati ngajar. Kami kan masih panjang perjalanan hidup kami. Kedua, istri nggak mau, anak-anak nggak mau. Padahal anak yang kita besarkan, ya kan, banting tulang kita mencari rezeki, mencari nafkah untuk dirinya, ya kan, bangga kita melihat dia sukses. Buktinya tak mau dia, kita pun tak mau, ya kan, kalau dibilang. Berarti bahasa Bapak Ibu sekalian, tak ada yang menemani kita nanti ketika kita sudah di alam barzah kecuali amal-amal soleh kebaikan kita. Apalagi harta kita, kita timbun di situ, habis dimakan belatung, makan cacing semua, habis. Tak ada yang dibawa, hanya kain kapan, itulah yang terakhir dan kita bawa. Baju yang kita beli bermerek 500.000, jutaan bajunya, wah, kita tinggalkan semua. Jadi singkat cerita, karena dia kecewa, akhirnya dia buat sayembara, Bapak Ibu sekalian. Isi sayembaranya, siapa yang mau menemani dirinya, ketika nanti dia sudah mati, maka 50% hartanya akan jatuh kepada dirinya. Disebar di seluruh Mesir. Singkat cerita, dapatlah informasi sayembara itu oleh seorang tukang kayu. Jadi tukang kayu ini dia bawa kampak kemana-mana. Itulah satu-satu hartanya, Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, dia tengok, orang kaya bawa kampak ini, ya kan, Bu? Siapa yang mau menemani aku aja lah, kata. Singkat cerita, jumpa, dia datangi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya siap menemani Tuan. Kalau nanti Tuan sudah tiada, 40 hari 40 malam, lebih sedikit pun jadilah, kata. Tapi yang penting ini betul kan Tuan, 50% harta Tuan ini untuk saya. Datang saudara kaya, iya itu. Singkat cerita, hitam di atas putih, Bapak Ibu. Bikin kontrak. Isi kontraknya tadi 50% untuk si tukang kayu. Saksinya istrinya, anak-anaknya, ahli waris, ya kan? Kemudian ada beberapa tokoh jadi saksi. Singkat cerita, sudah bikin kontrak tadi. Pulanglah si tukang kayu. Sembari dia mikir, ya kan? Sembari dia ngomong dalam hatinya, kapanlah mati bapak tuh, ya? Makin cepat makin baik. Makin cepat makin bagus. Kenapa? Supaya dapat harta. Kan gitu Pak, ngejar harta ya. Kan gitu ya, ngejar harta. Tiap hari pertama lewati, kok belum ada kabar ini kan? Sehat-sehat walafiat waktu kan gitu Bapak. Kapan ada mati? Akhirnya ini kan jadi doa nih kan doa. Karena ngejar harta tadi, si kawan ini kan langsung dipikirannya harta, kan gitu ya. Singkat cerita, hari demi hari, kok nggak mati bapak tuh, cepatlah bapak tuh mati kan gitu. Jadi didoakan sama si tukang kayu, dia kaya. Singkat cerita, apa yang diharapkan si tukang kayu terjadi, mati bapak tuh, meninggal. Dipanggil si tukang kayu. Sudah disiapkan semua orang kaya Bapak Ibu. Kuburannya besar. Disiapkan bekal makanan, disiapkan tempat mandinya, buang air kecilnya untuk si tukang kayu. Semua disiapkan.
ada ventilasi udara disiapkan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya. Sudah dimasukkanlah almarhum ke kuburan. Kemudian pun sudah siap-siaplah si tukang kayu untuk masuk ke kubur. Wah, dia pun berhenti juga, betul 40 hari dah demi harta, katanya kan gitu. Demi harta semua akan aku jalani. Wah, entar lagi orang kaya ini jalur ekspres 40 hari singkatnya itu, kata si tukang kayu turun dia. Sudah ditutup, cuma ada tersisa ventilasi udara untuk dia bernapas. Singkat cerita, kan 7 langkah ya. Ahli waris, keluarga, semua meninggalkan kuburan almarhum. Itu datanglah malaikat munkar nakir. Jeder. Tahu-tahu malaikat pun kaget ya. Kok ada 2 ini? Nah, di dalam daftar cuma 1 yang mati. Kok ada 2 yang mati? Ini macam mana malaikat pencabut nyawa sama cabut atau macam mana gitu ya? Candaan yang Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, kau siapa? Kata malaikat. Saya ini masih hidup malaikat. Kau belum mati? Belum malaikat. Yang mati bapak tuh kata. Kok bisa kau terdampar di sini? Kata malaikat. Panjang cerita namanya. Nah, jadi kami tekan kontrak bapak ini mati 40 hari. Setelah 40 hari aku temani bapak ini, 50% hartanya akan jatuh ke milikku. Kata si tukang kayu. Tahu-tahu malaikat nengok kampak yang dia pegang. Jadi kan tadi kampak, si tukang kayu kampak dia bawa kemana-mana. Jadi tengok sama malaikat. Hei tukang kayu. Iya malaikat. Itu apa yang kau pegang? Kampak. Dari mana kau dapat kampak itu? Oh ini kucuri ini kan? Kampak kamu dicuri nggak boleh? Ku ambil ini dari adalah temanku kan. Terus kau gunakan tuh apa kampak tuh? Tuh menebang pohon. Pohon siapa yang kau tebang? Ya pohon orang lah malaikat. Aku nggak punya harta kok. Cuma ini lah hartaku kan. Terus setelah kau tebang pohon itu, kau makan. Aku buat meja, aku buat pintu, aku buat jendela, kursi, lemari, semua mereka. Setelah itu hasilnya untuk apa? Wah bermacam-macam lah mereka. Untuk kesenangan hidupku, maksiat, minuman keras, main judi, cerita yang Bapak Ibu semua. Wah, hari pertama lewat, hari kedua lewat, ketiga lewat, hari keempat lewat 5 seterusnya. Terus kita kan masih seputar kampak, ya kan? Hartanya cuma kampak. Tangan terus sampai hari ke-30 datang si tukang kayu. Malaikat katakan, yang mati ini bapak ini kata, bukan awak yang mati. Kok awak pula yang ditanya-tanya terus? Ini kapan ditanya si kawan ini? Wah merinding dia. Gak lepas, gak selesai pertanyaan masih seputar kampak. Masuklah hari ke-39, bernyanyilah si tukang kayu. Malam ini malam terakhir bagi kita. Bapak Ibu sekalian, makanya besok udah masuk malam ke-40, hari ke-40. Wah, semua sudah mau menyambut, harta sudah disiapkan. Jika cerita Bapak Ibu sekalian, dibuka. Wah, masih sehat lah ya. Semua ada kok makanan sudah siap. Diangkut ya. Ya bapak almarhum tetap di alam kubur. Singkat cerita, semua sudah mengambut orang kaya, harta sudah disiapkan, bahkan dilempar-lempar ke udara. Orang yang dulu tidak memandang dia, ya kan? Jangankan sebelah mata, jangankan 2 mata, sebelah mata pun tak dipandang si tukang kayu. Langsung banyak yang dekati dia, Bapak Ibu sekalian. Bagilah sedikit hartamu, kan gitu ya. Nah, itulah memang kehidupan, Pak. Ketika kita tidak punya apa-apa, orang tak menganggap kita. Tapi kalau kita punya segalanya, semua orang mengaku-ngaku kenal kita. Ada yang ngaku-ngaku, oh, itu abangku itu, oh, itu adikku itu, itu opungku itu, oh itu ibuku itu, semua. Padahal nggak kenal ngaku-ngaku deh. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa, maka orang tak ada yang mau mengaku. Singkat cerita,
Sudah siapkan depan mata itu. Nah, kata ahli waris anak-anak istrinya, ini 50% harta ayah kami, harta suami saya, kata istrinya, untukmu sesuai dengan janji dan kesepakatan. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tak mau dia mengambil harta itu. Tak mau dia. Kaget semua orang. Kenapa? Tak mau. Sedangkan hartaku cuma kampak, katanya. Dia tahu kalian. Aku bertemu malaikat di alam kubur. Pertanyaan yang ditanya sama aku dilontarkan terus 40 hari 40 malam itu masih seputar kampak. Belum lagi yang lain. Cemana pula hartaku 50% kayak gini. Wah, bisa lah sampai hari kiamat gak habis-habis pertanyaan malaikat. Belum lagi azabnya, itu masih pertanyaan. Sudahlah, mulai hari ini aku ingin mencari rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah. Tak perlu jalan ekspres. Bahkan banyak pun harta kita nanti panjang hisab kita, Bapak Ibu sekalian. Dari situ kaget semua orang. Terkejut dengan Bapak Ibu dan gimana ini nggak mau diantar. Ada yang sudah tadi harta udah untukku aja, berebut banget. Karena dia belum merasakan. Makanya orang yang melakukan dosa nggak takut dia. Karena Anas bilang, kalau kamu melakukan dosa, ya kan, melakukan kemaksiatan, nih, dosa yang kau dapat. Ketika melakukan kebaikan, pahala yang kau dapatkan, nggak laku sama mereka. Karena mereka belum melihat secara langsung, ya kan? Maka istilahnya dalam surat As-Sajdah itu, "Farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan berjanji akan melakukan amal saleh, tak laku lagi. Pengesalannya nanti orang itu di akhir di alam kubur dan baru menyesal mereka. Tapi tak bisa lagi dikembalikan, barulah menyesal selama-lamanya. Maka sebelum pengesalan itu datang, sudah tak usah malah mengejar-ngejar kalian. Bahkan rencana menghalalkan segala cara, yang halal jadi haram, yang tak baik menurut mereka yang baik menurut mereka jadi tak baik. Suka-suka hati. Sudah, maka Bapak Ibu sekalian. Bahkan harta ini panjang hisab kita nanti. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Rasulullah yang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, ada Utsman bin Affan. Ya, ada 5. Yang paling kaya dari kelima ini Abdurrahman bin Auf. Kalau dikonversikan hartanya dengan zaman sekarang uang rupiah, itu hartanya kurang lebih 72.000 triliun. Berapa Bu? 72.000 triliun. 1 triliun 1000 miliar Pak. Ini 72.000 triliun. Orang yang paling kaya di dunia sekarang itu hartanya hanya sekitar puluhan sampai ratusan. Gak ada yang sampai di angka 1000 triliun. Gak ada. Bill Gates, Elon Musk yang baru datang ke Indonesia kemarin disambut Bak Raja. Wah, Elon Musk orang terkaya di dunia. Kecil. Gak sampai hartanya 1000 triliun Bu. Kalau Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Jadi singkat cerita, suatu hari Abdurrahman bin Auf membawa peti. Petinya itu isinya kepingan emas, orang kaya. Tapi sedekah. Tapi nggak habis-habis juga hartanya Bapak Ibu, saking kaya. Singkat cerita ditengok sama Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ya Rasulullah, suami lihat itu Abdurrahman bin Auf sama sahabatnya bawa peti kepingan emas. Iya, kepingan emas dalam. Kaya kali Abdurrahman ya Rasulullah, kaya. Kaya. Tapi Aisyah kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari golongan sahabatku yang terakhir masuk surga. Kaget Aisyah.
Kenapa ya Rasulullah? Karena banyaknya harta tadi, panjang hisabnya, panjang. Contoh sahabat yang satu hartanya 1 miliar, ya kan Bu? Tak sebanding dengan Abdurrahman bin Auf yang 72.000 triliun. Yang ketika tadi hitungannya sama-sama 1 miliar, ini udah selesai. Hartanya cuma 1 M. Dah masuk surga, masuk. Ini kan baru 1 M juga, tapi 72.000 triliun panjang nggak ada? Panjang. Bertanggung jawaban. Yang ini udah masuk. Apalagi yang di bawah 1 M, 500 juta, ya Pak. Lebih cepat masuknya. Apalagi golongan sahabat masuk. Apalagi yang harganya cuma 50 juta, lebih cepat masuknya. Nah, kan gitu Pak ya. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah, orang yang miskin taat ya, miskin taat tadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang salah arti orang artikan dan tafsirkan orang miskin aja lawak katanya, tapi nggak beramal, nggak taat, nggak mukmin, nihil. Dia orang miskin taat, mukmin, beriman, bertakwa, lebih cepat ya, ratusan tahun masuk surga daripada orang kaya yang tidak taat. Luar biasa. Jadi singkat cerita, suatu hari jumpa Aisyah dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, iya Aisyah, kemarin Rasulullah cerita kau tuh masuk salah satu sahabat Rasulullah yang terakhir masuk surga. Kaget Abdurrahman bin Auf. Betul lah, betul. Kenapa? Karena banyak kali ulang tamu, kata Aisyah. Habiskan aja itu, kata Aisyah, biar cepat masuk surga. Oh iyalah, menangis ya Pak, menangis ya Pak. Ya Allah, kalaulah karena harta aku terakhir masuk surga dari golongan sahabat ya Pak. Hari ini, waktu itu, hari ini saya ingin menjadi orang miskin. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, ini Pak ya. Semua kita ingin jadi orang kaya ya. Karena ketika itu Abdurrahman bin Auf baru tahu, wah gara-gara harta panjang hisabku, panjang bertanggung jawab. Hari ini aku ingin jadi orang miskin. Ketika itu semua sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf pergi perang tabung berbulan-bulan panjang lama. Singkat cerita kembali. Setelah kembali para sahabat kaum muslimin tadi yang punya kebun kurma, Bapak Ibu sekalian, kebun kurma mereka busuk karena tak ada yang mengurusnya. Orang pergi perang semua. Ketika itu semua sahabat kaum muslimin yang tadi kebun kurma busuk datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kami? Rumah kami busuk semua. Gimana kami mau melanjutkan kehidupan ya Rasulullah? Menghidupi anak istri kami, keluarga ya Rasulullah. Ketika itu terdengar sama Abdurrahman bin Auf, wah ini kesempatan aku ingin menjadi orang miskin. Coba ya, hebat ya Pak. Ini kesempatan saya ingin jadi orang miskin. Nah, kalau kita ini kesempatan jadi orang kaya, gitu Pak ya. Ada kesempatan, apalagi dihadapkan dengan uang, wah pejabat-pejabat itu Pak yang kena OTT lah ya kan. Wah ini kesempatan jadi orang miskin. Ya Rasulullah, kata Abdurrahman, ya Abdurrahman, aku ingin membeli semua kebun kurma yang busuk yang dimiliki oleh sahabat sama kaum muslimin. Betul kata Rasulullah, betul ya Rasulullah. Hari ini aku ingin jadi orang miskin, sudah cukuplah jadi orang kaya supaya cepat masuk surga. Wah, kaget Rasulullah. Ini kayak ngintip gitu ya, gitu kan? Ini kayaknya Aisyah cerita ini, tapi sudahlah, tak apa-apa kata Rasulullah. Ya sudah, panggil semua, panggil Pak. Hari ini saya beli semua ya, kata Abdurrahman bin Auf. Berapa hektar? Sekian, kasihkan. Masih semua, berapa hektar? Kasihkan. Habis pun, habis. Paling sisa untuk biaya hidup ya. Udah, tenang ya. Alhamdulillah, orang miskin awak. Lalu disindirlah. Ya Rasulullah, kalau habis harta ini lebih cepat kita masuk surga ya Rasulullah. Iya lah, cepat itu kata Rasulullah. Gitu Pak. Senang ya, alhamdulillah ya Allah, cepat masuk surga nanti. Ya Allah, ya Allah, kata dia, senang ya. Tahu-tahu beberapa hari berselang datang pasukan kerajaan Yaman.
Rasulullah. Waalaikumsalam. Kami utusan Raja Yaman. Iya, apa kebenaran? Kami lagi ditimpa wabah. Wabah itu sangat mematikan. Salah satu obatnya itu adalah kurma busuk ya Rasulullah. Kami sudah cari ke sana kemari, kami tak temukan. Mungkin engkau ada link, ada jaringan, ada kenalan yang punya kurma busuk. Ada sih kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Itu kemarin Abdurrahman bin Auf. Semua perkebunan kurma yang busuk, karena kami kan baru pulang perang Tabuk kata Rasul, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Iya Rasulullah, kami ingin membelinya ya Rasulullah. Wah, kalau masalah itu kita tanya kan, orangnya dipanggil Abdurrahman kata Rasulullah. Iya Rasulullah, ini pasukan kerajaan Yaman, Raja Yaman diutus. Ada apa ya Rasulullah? Di sana lagi ditimpa wabah. Wabahnya kata tabib, kata dokter, obatnya itu kurma busuk. Kok bisa ya Rasulullah? Kurma yang bagus saja ya Rasulullah, nggak usah yang busuk. Nggak bisa, itu kata dokter, kata Rasulullah. Jadi orang ini mau beli, nggak usah beli, ambil aja, kata Abdurrahman bin Auf. Karena takut lagi dia kaya dia punya. Kan dia ingin jadi orang miskin supaya cepat masuk surga, supaya nggak panjang misalnya. Udah saya gratiskan, ambil pohon-pohonnya, pasirnya ambil semua. Aku tak mau jadi orang kaya lagi. Tak bisa, kata pasukan kerajaannya. Ini sudah amanah raja. Masalah uangnya kami kasih, setelah itu terserah Anda Abdurrahman bin Auf. Yang penting uangnya ini kami kasih. Dan instruksi Raja Yaman, ini semua kami hargakan 10 kali lipat dari harga normal. Ini Bu, datang Abdurrahman bin Auf, kaya lagi. Kapan orang miskin? Memang udah garis tangannya kaya terus ya Pak. Itu aja. Waduh, nggak usah bisa. Udah, kami kasih saja dulu. Intinya ijab kabul sah, ya kan? Kami beli, ya kan? Datang itu ya kami saya jual, sudah cukup kata pasukan kerajaan. Mau diapakan uang itu silakan, kata pasukan kerajaan. Bayangkan Bu, hartanya tadi 72.000 triliun, kalikan 10, 720.000 triliun. Kan tadi udah habis harta. Wah, ya Allah, kapan awak miskinnya? Kalau manusia sekarang, orang zaman sekarang, kapan awak kaya? Dia pengen jadi ada hikmahnya semua Bapak Ibu. Syukuri apa yang ada.